Apakah trading for living adalah sebuah fakta atau mitos? Dan bagaimana menurut saya yang sudah 18 tahun mengenal berbagai macam instrumen investasi dan juga keuangan baik di Indonesia atau di dunia menyikapi trading for living? Kita akan bahas pada video kali ini. Oke, welcome back di RF channel YouTube. Apa kabarnya kepada Anda semua? Dan video ini tentunya seperti biasa kita sudah mengawali hari Senin. Semoga Anda menjadi semakin baik mengenai berbagai macam jenis instrumen, dan salah satunya tentunya adalah bisa pada trading forex, commodity, dan indeks. Ini adalah tema yang sangat menarik karena banyak orang yang mengatakan mengenai trading for living. Dan apakah itu trading for living, dan apakah memang benar trading for living dapat dilakukan, dan apakah juga bisa trading for living dilakukan pada misalnya pada trading forex. Nah, ini akan kita bahas. Masih bersama saya ada Ryan Filbert dan juga Okta Investama Berjangka, di mana okta.id atau Okta Investama Berjangka adalah salah satu broker yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Jadi bila Anda ingin membuka akun untuk perdagangan forex pertama kali dan mungkin Anda bingung untuk memilih, saya dapat informasikan bahwa bila Anda ingin mendapatkan pelayanan ataupun servis dari broker yang terdaftar dan diawasi regulator Indonesia, okta.id adalah salah satu pilihan yang bisa Anda lakukan. Karena apa? Ya karena okta.id bukan Okta yang lain, adalah yang salah satunya terdaftar di Bapepti untuk saat ini. Jadi Anda bisa mulai trading tanpa rasa khawatir akan terkena memilih pada broker ilegal. Oke, trading for living, fakta atau mitos, dan bagaimana pandangan dari saya. Kita akan mulai saja. Selalu menjadi suatu pertanyaan, apakah kalau saya sekarang tidak kerja karena mungkin Anda di PHK, atau mungkin karena Anda sudah benci dengan bos Anda, itu adalah cara yang terbaik adalah Anda keluar dari perusahaan itu. Kenapa? Daripada Anda nyumpahin bos Anda masih makan dari perusahaan itu tapi juga tidak resign dan akhirnya lucu, kesel tapi tetap kerja karena masih butuh duitnya. Kalau memang jantan mestinya keluar, saya bilang gitu ya. Tapi kalau memang ternyata tidak merasa berani, ya stay bekerja dan tanpa perlu menyumpahi perusahaan itu karena jadi lucu ya. Di satu sisi kepingin duitnya, tapi satu sisi sambil sumpah serapah, kan artinya satu sisi ingin membuat perusahaan itu tambah jelek. Kalau perusahaan itu tambah jelek, bagaimana bisa memberikan Anda pendapatan yang lebih baik? Kan menjadi begitu. Anyway, itu jadi curhat. Apakah kalau saya saat ini tidak bekerja dengan alasan apapun, tapi saya melakukan trading, entah Anda melakukan trading saham, entah melakukan trading kripto, atau Anda trading forex, commodity, dan indeks, saya bisa konsisten mendapatkan uang sehingga saya bisa hidup dari pasar-pasar ini. Misalnya trading for living dari trading saham, trading for living dari trading kripto, trading for living dari trading forex. Ini adalah sesuatu pertanyaan di luar yang berkembang dan mungkin punya jawaban-jawaban yang berbeda. Namun semoga saya bukan orang yang mengarahkan Anda untuk trading for living, dan saya juga punya pengalaman hal tersebut yang ingin saya bagikan pada video kali ini. Semoga ini memberikan suatu pandangan yang objektif, sehingga bukan dengan maksud Anda jadi keluar dari kantor Anda dan tiba-tiba menjadi seorang pengusaha, keluar dari kantor Anda tiba-tiba menjadi seorang trader forex, atau Anda tiba-tiba berhenti trading forex dan Anda jadi pekerja. Saya tidak pernah menyarankan hal itu, tapi ini adalah pandangan yang objektif. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bahwa trader adalah sebenarnya sebuah profesi. Kenapa? Trader adalah pedagang. Artinya ada orang yang profesi sehari-harinya berdagang kan di sekitar kita. Berarti sebenarnya profesi sebagai trader itu seperti seorang guru, seorang dokter, seorang desainer, seorang programmer, ataupun seorang trader. Guru, ada guru yang spesifik ngajar hanya TK, ada guru SD, ada guru bimbel, formal, informal, ada dokter umum, ada dokter spesialis kelamin, ya, ada dokter bedah. Mungkin dokter bedah spesialis kelamin saya juga nggak tahu, tapi kalau dokter khusus spesialis bedah otak saya tahu ada gitu ya. Trader, ya tentunya trader pun sama, pedagang adalah bisa trader trading saham, trading forex, trading options, trading kripto, atau trading di kiosnya di Mangga 2, ataupun dia dagang buah.
Nah kan ada kesamaan sebenarnya. Trading itu nggak melulu harus trading saham. Trading fruit juga bisa, buah-buahan gitu. Jadi apakah bisa hidup dari profesi yang kita sebutkan barusan? Anda jawab sendiri. Kemungkinan jawabannya, iya betul ya. Saya nggak tahu ya, apa Anda bilang nggak bisa, yang namanya trading saham itu tidak bisa seperti trading buah. Ya jelas nggak tahu deh, itu berusaha mengkotak-kotakan. Ya kalau dari saya secara profesi, andaikan Anda adalah profesinya trading saham, ya ada. Trading buah, ya ada. Kenapa? Ya karena memang ada, kalau nggak bagaimana buah di sekitar Anda bisa ada gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau saya pribadi, saya jawab ya, tidak bisa bagi sebagian orang mengandalkan dari yang namanya sebuah profesi. Bagi sebagian orang loh, bukannya tadi bisa, ntar dulu, kita ambil lebih jauh, deep dive. Kerja profesi sebagai seorang desainer, misal kita kerja, bisa nggak bekerja sebagai seorang desainer, kerja di sebuah perusahaan, dapat pendapatan nggak? Dapat dong. Oke, let's say biaya mendapatkan pendapatan adalah XXX atau katakanlah 4 juta. Biaya hidupnya berapa? Ya dia mungkin adalah ngekos, mungkin dia punya apalah keluarga yang harus dihidupi, dan ternyata biayanya adalah 5 juta. Ya kalau ternyata studi kasusnya dengan sebagai orang yang punya profesi bekerja dan dia ternyata pendapatannya lebih kecil daripada biaya, secara tidak langsung apakah sebenarnya bisa work for living? Jawabannya tidak bisa loh. Salah satu sign Anda biasanya bermasalah, ciri-cirinya adalah Anda sudah mulai ngutang dan Anda bayarnya tidak full. Ngutangnya 1 juta, bayarnya 200 ribu. Kalau Anda punya kartu kredit kan bisa 10% atau bisa 5%. 1 juta sekarang Anda cuma bayar 100 ribu. Itu ciri-ciri sebenarnya Anda sudah mulai tidak mampu. Artinya sebenarnya jangan ngomong trading for living bisa atau tidak. Di sini working for living pun tidak bisa loh. Loh kenapa? Loh ini buktinya. Anda ternyata lebih besar pasak daripada tiangnya. Nah, apakah dagang buah, misal ya, bisa untuk trading untuk hidup? Kita coba ya, hati-hati. Ini sudah permainan kata-kata, tapi ini mindset. Kalau Anda di sini tidak sampai, Anda akan selalu berdebat trading for living adalah fakta atau mitos. Oh nanti ada yang lebih kacau lagi, karena nanti saya akan ceritakan, karena ngejar sekali orangnya. Wah Anda berarti salah bahwa trading for living itu tidak bisa, Anda sendiri tidak melakukan. Nanti dulu, alasannya panjang Pak, lebih baik kita bikin video jadi jelas gitu ya. Apakah dagang buah bisa untuk dagang untuk hidup? Pertanyaannya, sebagian tidak bisa juga loh. Kalau salah satu sign-nya adalah hasil dagangnya atau untung dari hasil dagangnya tidak cukup untuk bayar biaya bulanan atau biaya sehari-harinya. Ada nggak orang yang seperti ini? Dagang pendapatannya kurang daripada yang harus dia biayai. Pasti ada. Jadi jawabannya adalah profesi apapun, mau working for living pun tidak tercapai loh. Dan tentunya trading for living pun jadi bisa tidak tercapai. Apakah untuk seluruh orang atau pada sebagian orang dengan konteks ini? Sebagian orang. Oke, hati-hati. Kalau Anda merasa bingung, ulangi lagi bagian ini, karena ini bagian yang penting. Kita lanjutkan. So, pertanyaannya, apakah dagang dalam kurung trading yang bisa membuat kita living atau hidup? Saya berusaha agar Anda ini sadar bahwa kata-kata trading for living ini bukan suatu hal barang mewah yang ada di sekitar kita dan harus melulu ditunjuk saham, forex ataupun kripto ataupun options atau apapun yang tidak ada kasat mata Anda anggap ini adalah sesuatu yang tidak bisa. Ternyata nyatanya working for living pun ada yang menjalani dan tidak bisa. Dan trading buah pun di sekitar kita ada yang tidak bisa menjalani selama pendapatannya lebih kecil daripada cost yang mereka harus keluarkan. Pertanyaannya sekarang kita lanjutkan, apakah trading yang bisa membuat kita living? Jawabannya adalah gampang, yaitu adalah ketika profit dalam kurung hasil dari dagang lebih besar atau sama dengan kebutuhan kita. Kalau kita punya kebutuhan adalah 10 juta sebulan, profit sebulan adalah 10 juta, maka ya selesai. Anda berarti bisa trading for living. Kalau untuk menghasilkan 10 juta perlu dagang omset adalah 100 juta. Yang namanya orang dagang kan biasa ada based on omset ya. Nah, maka bila Anda kendalanya tidak mencapai omset, maka tidak bisa mencukupi kebutuhan Anda loh. Betul nggak? Itulah resiko orang dagang dibandingkan orang kerja. Kalau orang kerja itu hanya bisa mengendalikan biaya yang harus dia keluarkan karena dia sudah mendapatkan kepastian atas pendapatannya, betul? Itu working for living saja tadi ada yang tidak bisa. Akibat apa? Gajinya kekecilan atau biayanya kebesaran. Kalau biayanya kebesaran, bisa nggak menghemat untuk bisa sesuai dengan gajinya?
Kan akan seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai trading bicara mengenai omset kadang-kadang. Dagang omset ya. Maka bila Anda adalah ingin punya uang 100 juta untuk menghasilkan 10 juta, 100 juta itu adalah omset. Ternyata kalau Anda tidak mencapai omset 1 bulan, mungkin nggak Anda tidak mencapai omset? Sangat mungkin. Berarti ya Anda jadi tidak bisa living untuk saat itu. Kenapa? Karena tidak tercapai omsetnya. Pak, kalau ternyata lebih, itulah bedanya orang dagang dan orang kerja. Kalau orang kerja sudah tertakar di depan. Tapi kalau orang dagang, ketika dia mendapatkan jackpot omsetnya jadi 10 kali lipat, berarti untuk 10 bulan dia dapatkan dalam hanya 1 bulan. Maka artinya trading Anda tidak bisa untuk living kalau sekurang-kurangnya tidak mencapai daripada persentase yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan itu belum tentu tercapai. Logik? Lanjut. Lalu apa common sense-nya? Solusinya apa untuk bisa menyelesaikan masalah trading for living ini? Atau ada orang yang tidak bisa melewati trading for living ini? Apa hitung-hitungannya agar bisa? Pertama, tingkatkan modal agar omsetnya tercapai. Masuk akal? Kalau ternyata saya kekurangan modal, di mana lakukan dagang yang mungkin saya selama ini kekurangan modal untuk bisa mencapai omset 100, karena saya punya perputaran modal hanya bisa mencukupi 50, secara tidak langsung jadi tidak bisa mencapai target. Berarti dia mesti meningkatkan modal untuk mencapai omset. Betul? Nah, kedua, lakukan dagang lebih sering dong. Kalau ternyata Anda omsetnya 50 juta dilakukan dalam 6 jam, maka agar Anda mendapatkan omset 100 juta, Anda bisa lakukan dengan 12 jam. Betul dong? Logiknya adalah kalau modal tidak bisa diperbesar, maka dilakukan lebih sering. Berarti effort yang ditingkatkan. Yang ketiga, pertahankan omsetnya, tapi profitnya digedein. Logik nggak? Betul dong? Anda akan bermain dengan 3 parameter. Parameter pertama, Anda berbicara mengenai injek modal. Parameter yang kedua, Anda membuat menjadi lebih sering, berarti besarkan effort. Yang ketiga, kalau Anda tidak bisa besarkan effort, maka Anda besarkan profit dan risk-nya dong. Iya dong, Anda misalnya selama ini dagangnya dagang beras. Beras biasa. Berarti Anda dapat margin sekian. Kalau Anda mau mendapatkan margin yang lebih, Anda jualan bukan beras biasa, tapi beras luar biasa. Beras merah, beras hitam, beras coklat, beras pecah kulit, dan lain sebagainya. Maka secara tidak langsung Anda akan menaikkan persentase profitnya. Tapi risknya menjadi semakin segmented. Kenapa? Karena tidak semua orang makan beras merah. Oh, papa saya nggak suka beras merah. Nggak enak rasanya, apalagi dikasih beras hitam, lebih nggak enak lagi, dia nggak suka gitu. Jadi ini bicara mengenai dasar cara berpikir mengenai trading, dan selalu bisa dilaksanakan 3. Pertanyaannya adalah, bila hal ini bisa dikompromi semua, apakah trading for living, entah apapun barangnya, bisa membuat Anda living? Bisa dong. Dari antara 3 ini kan ada satu lagi, ya berhematlah. Berapapun uang yang didapat, ya harus lebih kecil daripada uang yang dapat. Ya itu adalah solusi keempat tuh. Karena ini tidak termasuk daripada effort tradingnya, tapi effort dari gaya hidupnya kan. Seperti itu ya. Tapi ya kalau misalnya untuk bayar uang sekolah pun, kalau misalnya mau dihemat ya mana bisa. Sorry ya, sekolah sekarang karena uang sekolah saya nggak cukup bayar 1 bulan, saya bayar setengah bulan aja. Berarti nanti anaknya masuk setengah bulan. Ada sesuatu yang tidak bisa loh. Oke, so semoga di bagian ini kita sudah mengetahui parameternya part of agar trading for living ini bisa dilakukan. Sampai di sini apakah Anda melihat ini menjadi mitos? Logiknya ini tetap menjadi sesuatu yang sangat masuk akal ya. Mari kita lanjut ke pernyataan-pernyataan selanjutnya. Lalu bagaimana caranya untuk trading for living tapi bukan dari trading buah dengan yang trading membuat kios, kita secara sektorial duduk jagain untuk kios untuk bisa jualan baju. Bagaimana sesuatu implementasinya kalau di dalam instrumen seperti trading forex? Apakah bisa? Sebenarnya menurut saya aturannya sama saja. Anda kalau misalnya punya suatu strategi, Anda cuma tinggal lihat, Anda punya modal nggak? Misal, Anda punya strategi untuk membuat trading pada komoditi emas, derivatif, itu bisa menghasilkan return 5%, katakanlah. Dan ternyata 5% ini Anda punya modal 10 juta. Berarti kan 10 juta, 5% itu kan berarti 500 ribu dong. Anda bilang, oh saya ini bisa lakukan ini setiap bulan loh. Tapi biaya hidup saya 5 juta. Anda nggak akan pernah bisa trading for living dengan uang 10 juta Anda. Kenapa? Loh, living Anda 5 juta kok. Dan Anda punya trading result akibat modal Anda 10 juta, Anda cuma dapat 500 ribu. Apa solusinya? Iya. Apakah modal Anda bisa digedein
sama seperti yang tadi ya, omsetnya digedein dengan cara injek modal. Sama, Anda mau meningkatkan persentase menjadi 5 juta, berarti Anda perlu 10 kali lipat dari 10 juta, yaitu 100 juta. Berarti cukup nggak modal Anda? Yang kedua, Anda bilang, oh saya sih punya uang 100 juta, saya kepingin dapat 5 juta, tapi persentase saya cuma dapat 1%, berarti cuma dapat 1 juta. Bisa nggak? Nggak dapat juga living Anda. Berarti apakah Anda bisa trading for living dari forex, komoditi, emas, derivatif? Nggak bisa. Kenapa? Karena Anda punya uang 100 juta, persentase Anda tidak bisa mengejar living cost Anda, yaitu cuma 1 juta. Berarti gimana caranya biar dapat 5 juta? Iya, kejar dengan menaikkan risiko. Yakin pasti menaikkan risiko dan menaikkan profit menjadi 5%. 100 juta modalnya cukup, 5% menjadi 5 juta lagi. Berarti ini adalah proses cara Anda untuk mendapatkan angka dengan kata-kata trading for living. Bila ini tidak bisa Anda capai, karena satu, saya nggak mau menaikkan risiko, saya juga nggak mau menaikkan modal, ya berarti Anda udah pasti nggak bisa di sini. Jadi mitos. Ya orang Anda tidak mau mengefortkan dengan cara teori dagang yang dilakukan nggak tahu dengan kalkulasi apa. Oke, kita lanjutkan. Loh Pak, ini kan pasarnya zero sum game. Zero sum game itu apa? Forex ada sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah zero sum game. Ya, saya tidak akan jelaskan zero sum game di sini karena ini biar menjadi topik lain yang lebih panjang, lumayan untuk topik saya selanjutnya. Kalau Anda tetapkan sebagai zero sum game, hubungannya apa dengan trading for living? Pertanyaan saya. Zero sum game itu adalah bila ada orang yang menang, akan ada orang yang dikalahkan. Jadi boleh dibilang adalah dalam satu pertandingan itu tidak bisa ada yang sama-sama menang dan tidak ada sama-sama kalah, tapi ada yang menang dan yang kalah. Dinyatakan seperti itu. Oke, kita cut dulu mengenai kata statement zero sum game di bagian itu, dan dinyatakan bahwa kalau di pasar zero sum game tidak bisa trading for living. Ada orang yang menyatakan seperti itu. Nah, sekarang kita bikin sesuatu yang tidak bisa disangkal deh, yaitu adalah judi di kasino dan judi sports atau betting, sports betting. Nah, pertanyaan saya, ini zero sum game kan? Apakah Anda pernah dengar statement ada gambling for living? Professional gambler. Gambling for living ini adalah profesi loh. Professional gambler, makanya namanya profesional. Profession kan? Pernah nggak ketemu gambler yang menggunakan profesi gamblingnya sebagai gantungan hidupnya? Anda nggak pernah ketemu? Saya pernah ketemu. Salah satu saudara saya seperti itu. Dan saya juga punya cerita lainnya. Jadi waktu saya beberapa kali ke Genting, itu saya ada perjalanan pulang pakai cable car, dan ini yang ketika terjadi sebelum adanya renovasi cable car yang baru ya di Genting Highlands sekarang. Itu pas pulang saya ketemu orang yang sudah cukup senior ya, suami istri gitu ya. Dan kita saling tanya lah kan, ternyata dia juga orang Indonesia gitu ya. Oh, dia ternyata sudah PR di Malaysia. Dan saya tanya gitu ya, kok kesana ngapain om ya? Oh iya, saya ini seminggu 2 minggu sekali itu saya main di sana. Oh, di kasino, saya bilang. Iya betul. Oh, di sana apa hobi atau apa? Enggak, saya memang cari uang aja. Hah? Wait a minute, tunggu dulu. Di situ saya agak kaget dalam hah? Ada orang yang cari uang. Tunggu. Bukan yang namanya ini adalah game. Bagi saya pada hari itu, pada saat itu, kasino itu adalah part of game. Jadi seperti saya itu pergi main ke amusement park dan lain sebagainya, saya main di sana dan memang saya siap spend money for fun gitu. Oh no, dia bilang, kita udah biasa kok, ini kita sudah lakukan hampir 10 tahun. Hah? Hampir 10 tahun? Saya bilang, are you sure om? Gimana caranya? Saya bilang, oh iya. Oh, dia ceritakan sebagian strateginya. Strateginya make sense. Strategi dia adalah cara berpikir seorang pedagang. Padahal dia lakukan itu di meja judi loh. Saya amazed pada saat itu mendengar, oh wow. Saya bilang, oh berarti sebenarnya yang dilakukan adalah memperkecil probability untuk loss ya. Betul, dia bilang. Wah gile. Ini kejadian nyata. Jadi buat Anda yang berbicara mengenai zero sum game, bahwa ini tidak menjadi trading for living, itu jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung goblok. Kata dia, bukan kata saya, ini bukti nyata. Dan ada juga salah seorang saudara saya yang mau zero sum game whatever, tapi trading for living tuh dari dia spekulasi di saham, dan dia hobi sekali untuk betting, dan hidup sampai hari ini. Anaknya sudah lulus sekolah 2. Sekolahnya di luar negeri lagi anaknya dua-duanya. Keren kan? So apa hubungannya? Nggak ada hubungan dengan zero sum game. Ya, kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Atau Anda pernah dengar juga profesi yang lain yang rada-rada nyeleneh, preman for living, gangster for living?
Apa hubungannya antara zero sum game dan profesinya for living? Rasanya itu tidak ada. Pasar adalah pasar. Anda mau menyikapi apa pasarnya? Ada orang yang bilang bahwa trading forex itu adalah bagian dari spekulasi. Iya, Anda melakukan spekulasi. Tapi bila memang ternyata seperti itu, Anda harus tahu bahwa investment banking salah satunya menggunakan derivatif forex. Anda mau jawab apa? Tetap saja tidak bisa dipatahkan karena ternyata investment banking menggunakan ini part of hedging. Karena memang pasarnya mengizinkan dan memberikan ruang untuk hal tersebut. Dan seperti yang saya kemukakan pada video-video sebelumnya, bahwa tidak semua orang selalu berkepentingan dengan uang kertasnya. Orang berkepentingan karena nominalnya dan ingin mendapatkan keuntungan dari tradingnya. Dan keuntungan dari trading itu tidak serta-merta harus dihadirkan fisiknya. Orang lebih berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan dari selisih harga euro yang saat ini sedang turun dibandingkan harus memiliki lembaran euro dan ada di rumah. Betul? Oke, jadi kira-kira itu adalah bahan renungan buat kita. Saya agak bingung hubungan itu karena saya tidak menangkap apa hubungannya antara trading for living ataupun dengan zero sum game. Jadi kalau dari saya, trading for living adalah sesuatu yang make sense dan bisa dilakukan. Bukan suatu mitos. Dan bisa dilakukan pada pasar apapun selama kita bisa menyikapi hal tersebut. Dan bagi saya adalah fakta. Apakah saya meminta Anda untuk menjadi seorang trader untuk hidup trading for living? Tidak loh. Nah, Anda akan tanya begini, oke Ryan, jangan ngomong panjang lebar. Ini ciri khas orang ya. Anda sendiri kan begitu dong. Anda sendiri trading for living loh. Orang saya nggak nyaranin seorang trading for living kok. Apakah saya ditanyakan? Saya kan lagi ditanya nih, bisa trading for living nggak? Saya bilang bisa. Terus Anda bilang, kok Anda nggak melakukan? Itu sama begini. Menurut Anda bisa nggak jadi profesi ahli bedah profesional? Bisa. Uangnya gede nggak? Gede. Terus kenapa Anda nggak jadi orang yang membedah secara profesional? Loh, jadi lagi ditanya jadi ditembak. Nah, jadi kira-kira saya terjadi seperti itu saat ini. Nah, saya pernah trading for living, saya cerita sekitar tahun 2005 sampai dengan 2008. Kenapa akhirnya saya berhenti dan akhirnya mengambil aliran multiple source of income? Saya akui pada saat 2005 itu adalah usia saya 19 tahun. Ternyata modal saya kurang. Dan ketika saya membutuhkan injeksi modal untuk membesarkan omset dan keluar dari posisi loss barang, kan biasa dong. Anda beli barang untuk dagang, ternyata barangnya rugi. Berarti kan salah satu cara adalah Anda jual rugi atau Anda injek uang baru untuk dagang baru kan. Saya pada saat itu kan 2008 market slump dan saya tidak memiliki cadangan modal lain untuk saya transaksikan. Jadi pada saat itu saya sadar bahwa di usia saya yang seperti itu masih muda, uang saya kurang untuk betul-betul bisa mendapatkan trading for living. Dan yang kedua adalah saya berpikir bila saya lakukan seperti ini sebenarnya saya tidak ada bedanya dengan saya bekerja. Kenapa? Karena pada saat saya trading for living, saya bukan artinya santai loh. Saya melihat pasar untuk Hang Seng pagi-pagi. Setelah itu pembukaan market Indonesia. Siang saya melihat pembukaan Eropa. Lalu sore saya melihat pembukaan Amerika. Dari Amerika saya trading di US stock market. Dari stock market saya tidur sebentar pagi. Tipes bos. Karena terlalu hektiknya. Dan saya bilang, lebih capek dari kerja dong kalau begini. Atas strategi yang saya lakukan. Untung nggak? Untung. Tapi saya jadi berpikir balik. Mau sampai kapan? Dan kebetulan istri saya pada hari ini, yang hari ini jadi istri saya, dulu pacar saya gitu ya, itu tidak berkenan untuk saya begadang. Dan ya, jadi akhirnya ada profesi yang saya rasa saya harus tinggalkan pada saat itu. Jadi apa yang saya lakukan market pada hari ini? Saya investment. Tapi saya mendagangkan keuntungan dagang saya putar untuk saya tambah menjadi aset. Agar apa? Agar pada akhirnya aset tersebut menghasilkan uang untuk bisa menghidupi saya. Jadi saya pribadi memang pernah melakukan trading for living, tapi karena alasan-alasan tertentu, salah satunya adalah modal saya kurang dan saya tidak punya modal yang lebih besar lagi. Ketika terjadi sesuatu yang extraordinary, saya kekurangan modal. Dan itulah yang menyadarkan saya perlu punya multiple stream of income. Once ini lagi turun, saya bisa mendapatkan uang di tempat lain. Itulah yang menyebabkan saya pada hari ini, saya punya bisnis, saya punya royalty, saya punya investasi, saya juga dengan happy trading. Saya hari ini lagi nunggu euro untuk turun lebih jauh lagi gitu ya, tanpa bermaksud ada hubungan dengan perang ya. Anggaplah saya tidak ada perangnya gitu ya. Ya karena memang itu part of yang saya sukai.
Gitu. Apakah saya sebenarnya menyangkal bahwa trading for living hoax untuk demi kepentingan konten saya? Ada orang yang mengatakan begitu? Tidak loh. Atau sesuai dengan pesanan klien, misalnya Okta yang mengatakan seperti itu. Okta juga tidak menginginkan Anda untuk menjadi seorang trader yang tidak mengerti. Kalau trader itu adalah profesi pilihan. Tapi semua orang adalah seorang investor dalam hidupnya. Tapi trading itu adalah pilihan. Dan trading itu kan bisa short term, bisa long term, bisa mid term. Ya, Anda putuskan. Dan juga apakah Anda mau really short term sehingga Anda bisa mendapatkan untung pada hari itu dan Anda cairkan. Itu juga pilihan untuk Anda. Semoga penjelasan yang cukup panjang pada video kali ini. Tidak perlu lagi kita memperdebatkan mengenai trading for living. Coba ceritakan kepada teman Anda. Tidak ada satupun yang pernah memaksa Anda untuk sebuah profesi. Kita semua perlu mencari jati diri kita, melakukan sesuatu yang kita nyaman sehingga membuat kita bisa tumbuh. Kalau Anda masih mencari, selamat mencari. Semua video yang ada di RF Channel ini untuk membuat kita akhirnya mendapatkan suatu jalan. Saya tidak pernah mematri setiap jalan, saya hanya membukakan paradigmanya. Mungkin itu saja dari saya, dan video ini dipersembahkan dari saya Ryan Filbert dan juga bersama Okta Invest sama Berjangka yang benar-benar menginginkan Anda kalau Anda pergi dan terjun ke industri derivatif trading forex, commodity dan indeks, Anda melakukan secara enjoy dan Anda mengerti apa advantage-nya dan apa disadvantage-nya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.